Selamat datang di SIT Permata Papua. Sekolah yang berada di bawah Yayasan As-Salam Tipika ini terdiri dari 3 sekolah, TK, SD, dan SMP IT Permata Papua. Sekolah yang terletak di Jalan Raya Poros SP2 SP5 ini sudah mengukir berbagai prestasi. Di antaranya, Sekolah Adiwiyata Nasional dan juga juara nasional penulis cilik. Sekolah yang sudah 2 kali mewakili Timika di ajang Musabakoh Tilawatil Quran tingkat provinsi sudah memiliki ribuan alumni yang tersebar di seluruh Nusantara, bahkan mancanegara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah singgah di video kami. Jadi di kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan aksi nyata dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini kami mengambil subtema yaitu diseminasi budaya positif. Adapun yang menyampaikan video ini adalah Akbar Arafah dari Guru Penggerak Angkatan ke-9. Lanjut, terkait dengan latar belakang kegiatan kami. Yang pertama, kami ingin menyampaikan kenapa kami mengangkat tema ini. Yang pertama adalah latar belakangnya yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan yaitu pendidikan nasional. Dalam penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan harapan penerapan budaya positif ini dapat mewujudkan siswa yang memiliki pengetahuan akhlak, karakter yang baik, serta mampu beradaptasi, mandiri, dan kreatif. Inilah visi guru penggerak kami, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, adapun tujuan dari kegiatan ini, aksi nyata ini mempunyai tujuan yaitu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas atau biasa kita sebut juga dengan keyakinan kelas yang berusaha untuk menyinergikan budaya positif dengan berbagai elemen yang ada di sekolah. Jadi bukan hanya di lingkup sekolah saja ya, tapi semua elemen melibatkan orang tua, masyarakat, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, adapun tolak ukur yang kami ambil ketika pelaksanaan aksi nyata ini berhasil, yaitu yang pertama adalah murid mampu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Kemudian murid pun mampu terlibat aktif dalam kegiatan sekolah
dan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Jadi ini tujuan kita sebagai guru penggerak ya. Kita berusaha untuk apapun kondisinya kita mengupayakan untuk selalu berpihak pada murid. Selanjutnya, adapun lini masa dari kegiatan kami. Jadi yang pertama yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi. Jadi di tahapan awal ini adalah menyamakan persepsi terkait dengan pentingnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang ingin kita bangun. Nah, kemudian setelah sosialisasi, kemudian kita menekankan dengan adanya urgensi tentang keyakinan kelas, di mana urgensi ini sifatnya adalah menyeluruh. Kita menyampaikan kepada semua masyarakat yang ada di sekolah terkait dengan keyakinan kelas ini, sehingga tujuan di akhir nanti akan bisa tercapai. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita menyampaikan sosialisasi dan urgensi, kita kemudian memfasilitasi siswa dengan menuntun mereka untuk membuat keyakinan kelas. Jadi setelah kita mampu mensosialisasikan, dan hal yang paling penting adalah bersama dengan siswa atau bersama-sama dengan mereka menyusun tentang keyakinan kelas ya. Jadi kita susun bersama-sama, mulai dari menentukan peraturan kelasnya, kemudian kita mengubahnya menjadi kalimat yang positif, kemudian kalimat positifnya kita ubah lagi ke dalam sampai terakhir membentuk sebuah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Nah, yang terakhir adalah melakukan aksi. Aksinya di sini adalah menempel keyakinan kelas kita agar bisa terlihat oleh semua anggota kelas maupun tamu yang datang dari luar kelas. Jadi kita bisa bersepakat ketika anak-anak kita atau siswa kita sudah mampu membuat keyakinan kelas, kita bisa menempelnya di kelas, kemudian kita secara perlahan menjalankan kegiatan keyakinan kelas ini. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini sangat perlu support atau dukungan dari berbagai macam elemen, di mana dukungan dari seluruh warga yang ada di sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif, dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah, kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif yang ada di sekolah. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu dari kami terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa sesuai dengan cita-cita kita di akhir kegiatan nanti. Nah, teman-teman bisa memperhatikan terkait dengan aksi nyata kami di tayangan yang selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, izin di kesempatan hari ini saya menyita kurang lebih 15 sampai 20 menit lah. Insyaallah saya usahakan lebih cepat gitu. Jadi teman-teman bisa nyambi sambil ngerjain survei lingkungan belajar bisa ya bagi yang belum. Nah, teman-teman sekalian, saya dapat amanah dari teman-teman guru penggerak angkatan 9 ya. Jadi di kami ada beberapa tugas laksana
yang harus kami lakukan. Salah satunya adalah mempresentasikan terkait dengan budaya positif. Terkait dengan budaya positif yang kita harus terapkan di sekolah, ya, seperti itu. Nah, dari sekian banyak materi yang ada di dalam modul 1.4, saya memilih 2 materi yang saya anggap cukup penting, karena ini materinya sangat berhubungan langsung dengan kegiatan kita sehari-hari. Nah, di kegiatan guru penggerak kami ada namanya kegiatan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Apa sih sebenarnya posisi kontrol dan segitiga restitusi itu? Ya, jadi posisi kontrol itu adalah sebuah posisi yang kita ambil ketika siswa kita mengalami sebuah masalah. Jadi ada 5 posisi. Ada 5 posisi yang akan saya jelaskan. Kemudian terkait dengan segitiga restitusi, ini terkait dengan langkah-langkah yang kita ambil dalam posisi kontrol yang kelima. Nanti saya akan jelaskan, ya. Jadi nanti akan ada yang pertama sampai yang terakhir. Yang terakhir ini kita pecah lagi, ada langkah-langkah selanjutnya seperti itu. Nah, saya langsung saja, ya. Jadi 5 posisi kontrol itu, ya, mungkin teman-teman CGP angkatan sebelumnya sudah paham, ya, sudah tahu. Jadi 5 posisi kontrol yang ada adalah, yang pertama adalah penghukum, ya. Penghukum ini itu dia tidak toleransi memang. Kalau anak-anak bersalah ya harus dihukum, ada sanksinya langsung seperti itu. Nah, naik satu level ada yang namanya pembuat rasa bersalah. Jadi di kondisi ini anak-anak itu dibuat seakan-akan dia salah, ya. Dia gara-gara kesalahannya itu berdampak kepada yang lain. Contoh katanya misalnya, akibat yang kamu lakukan ini itu bisa ustadz yang kena marah kepala sekolah. Nah, itu namanya pembuat rasa bersalah. Jadi kita buat drama, ya, kita posisikan anak-anak itu menanggung semua beban, gitu ya, menanggung semua beban, rasa bersalah. Kemudian lanjut ke naik level 1 tingkat lagi, ada namanya posisi teman. Nah, di posisi ini memang sudah kelihatan, ya, keakraban antara guru dengan muridnya. Tapi dalam kondisi anak ini menghadapi masalah, yang menyelesaikan masalahnya adalah guru, ya, yang menyelesaikan masalahnya adalah guru. Apa dampak negatif dari hal seperti ini? Anak-anak nanti atau siswa kita nanti itu akan bergantung kepada gurunya untuk menyelesaikan masalahnya. Masih terkait dengan motivasi eksternal. Padahal sebenarnya yang kita ingin bangun adalah intrinsiknya, motivasi dari dalam dirinya, kesadaran dirinya, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah pemantau, naik satu level pemantau. Di level pemantau ini, anak-anak dihadapkan kepada data-data, ya, fakta. Contoh misalnya bahasanya. Jadi kakak tahu peraturan apa terkait dengan kedatangan kita di sekolah? Tahu, Ustaz, saya harus datang jam 7.15. Nah, gitu ya. Jadi kita dihadapkan pada data dan ada konsekuensi yang harus dia alami kalau misalnya pemantau, ya, bedakan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman sifatnya langsung, artinya anak-anak tidak tahu hukumannya apa. Bisa saja ketika dia terlambat, dia disuruh lari di lapangan. Apa hubungan antara terlambat dengan dia disuruh lari? Itu kan tidak ada hubungannya. Itu namanya hukuman. Terkait dengan konsekuensi, dia sudah tahu dari awal. Ketika dia terlambat, dia harus menyelesaikan pekerjaan. Misalnya dia terlambat 20 menit. Berarti dia harus menyelesaikan pekerjaan itu, menyita waktu istirahatnya selama 20 menit. Ini anak-anak sudah tahu. Seperti itu, ya. Nah, naik ke level yang paling terakhir sesuai dengan teori kontrol, ya, teori kontrol yang kita ambil. Nah, di sini posisinya adalah posisi manajer.
ya, posisinya manajer. Apa sih sebenarnya posisi manajer ini? Jadi di posisi manajer ini kita membantu menuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, kita menuntun. Jadi anak-anak kita itu semuanya sudah punya potensi masing-masing, tinggal kita menuntun. Ya, kita menuntun kira-kira anak ini mau seperti apakan gitu ya. Dan di posisi manajer ini masuklah ke dalam nanti langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, nanti saya akan jelaskan, tapi terkait dengan contoh konkretnya, mungkin saya akan putarkan video kurang lebih 6 menit untuk video yang pertama ya. Teman-teman silahkan lihat perbedaan satu masalah. Si Naren ya, Naren ini dia terlambat, tapi gurunya memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Silahkan disimak dulu ya. Ya, ini posisi penghukum yang pertama. Itu siapa banget itu? Saya. Ya dulu. Aku 20 tahun yang lalu. Ke 10 boleh tambah orang. Tidak dia di situ. Dia langsing. Apalagi sih? Ini posisi ini ya, posisi pembuat rasa bersalah. Posisi yang kedua. Ini gue banget ya. Soalnya begini. Ini saya sekali sudah. Sekarang ya. Ada depan semuanya ada dulu. Tadi dulu ya. Saya sudah. Sama yang dibahas sama sekolah lah. Sama saudara sana. Buya. Lim.
pemantau, posisi pemantau ya yang keempat. Aduh, bahaya. Suaranya keras. Lebih dekat siapa ya? Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya dengan terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas dan istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kita masuk ke posisi paling atas, manajer ya. Kita lihat bagaimana diselesaikan masalahnya. Naren! Suaranya keras ya. Suaranya keras ya. Ibu, jangan tadi sedikit Selamat pagi, suaranya. Naren. Dia belum selesai, Saya lambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini? Saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Mana ya? Kamu sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik. Seperti itu ya teman-teman terkait dengan 5 posisi kontrol kita ketika menghadapi anak-anak yang punya masalah apapun itu. Jadi teman-teman bisa memposisikan diri atau bisa refleksi kira-kira saya di posisi mana yang sekarang gitu ya. Nah, tadi saya sudah dengar ada saya ini ya. Itu enggak apa-apa ya teman-teman karena kita masih dalam proses belajar. Sebenarnya dalam kegiatan CGP ini itu sangat sinkron sekali dengan HCE ya. Cuman kalau di CGP ini teorinya ada, teorinya jelas asalnya dari mana dan materinya rumit sekali. Jadi kalau teman-teman ikut CGP, saya promosi sekalian ya. Jadi sudah buka angkatan ke-11, silahkan daftar ya. Jadi silakan daftar bagi yang sudah punya SIM PKB dan sudah 5 tahun sebagai guru, gitu ya, itu syaratnya. Jadi 5 tahun sudah jadi guru dan sudah masuk di Dapodi, itu syaratnya. Silakan yang mau daftar. Nah, oke. Di calon guru penggerak ya, di guru penggerak, pendidikan guru penggerak itu kita akan fokus ke yang namanya adalah posisi manajer. Jadi sebenarnya level di pemantau itu sudah bagus ya, level di pemantau itu sudah bagus. Cuman apa masalahnya, motivasinya masih eksternal ya.
Jadi mereka solusi tidak datang dari mereka, dari anaknya sendiri, ya. Tapi kalau di level manager, solusinya kalau teman-teman lihat tadi, Naren yang punya solusi. Dia harus menyetel alarm, kemudian dia harus dia harus mengingatkan Kak Emma dan ibunya seperti itu. Itu dari Narennya. Nah, di sini bagaimana kita di sini untuk bisa menjadi seorang manajer, ada langkah yang kita lakukan, dan langkah itu kita buat ke dalam segitiga restitusi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada namanya restitusi. Ya, teman-teman ya. Hukuman tadi saya sudah jelaskan, konsekuensi juga. Sekarang kita masuk ke restitusi. Jadi restitusi ini adalah langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan masalah peserta didik dalam posisi manajer. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Di posisi menstabilkan identitas, teman-teman harus tanya dulu ya. Mungkin anaknya dalam kondisi yang lagi panik, kayak tadi kan panik sudah terlambat, kena marah, itu distabilkan dulu identitasnya. Distabilkan dulu kondisinya ya. Dia harus lihat dulu kondisinya, baru kita naik ke validasi tindakan yang salah. Jadi kita lihat, dia harus tahu dulu tindakannya salah enggak. Nah, habis itu naik lagi ke level yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, terkait dengan keyakinan ini, sebenarnya untuk keyakinan kelas sendiri itu bisa kita buat di awal semester. Sebenarnya keyakinan kelas ini berasal dari peraturan kelas. Cuman peraturan kelas itu konotasinya adalah negatif, ya. Maksudnya mengekang, ya. Jadi, nah dari peraturan kelas ini kemudian nanti berubah jadi kesepakatan kelas, ya. Kita ubah dulu peraturan kelas menjadi sebuah kalimat yang positif. Kalimat positifnya kemudian kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya kita ubah lagi menjadi nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil. Detailnya sebenarnya nanti teman-teman bisa dapatkan di guru penggerak sekolah di luar saja ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, tadi sudah teman-teman nonton terkait dengan video ya, posisi manajer apa-apa saja yang dilakukan. Dan di video yang kedua ini fokus ke bagaimana seorang guru menyelesaikan masalah seorang murid yang kesal dengan temannya karena sering difitnah. Ya, ini mungkin saya putar di sini aja ya. Saya putar di sini saja biar. Dia masih jengkel ya. Kita tidak bisa langsung kasih solusi kalau di sini. Kenapa hari ini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti mereka bisa. Bapak juga karena apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Walaupun kamu tidak berpikir kapal lagi. Ini yang kita lakukan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah bagus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak?
Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsipal. Nanti teman-teman bisa lebih mendalam lagi kalau misalnya tertarik sekali dengan ini, bisa daftar di grup penggerak Angkatan 11 berlangsung dari tanggal 9 Oktober sampai tanggal 22 Oktober. Seperti itu. Silakan bisa mulai dari sekarang. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat dan sehat. Allahu Akbar. Oke, sehat ya. Alhamdulillah. Nah, Anda sekalian, di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang peraturan ya. Kenapa ada yang tahu kenapa peraturan itu penting? Ada yang tahu kenapa peraturan itu penting buat kita bahas? Ada? Atau ada yang bisa nyebutin salah satu peraturan yang ada di kelas ini? Anissa, apa peraturan? Apa? Siapa lagi? Zalfa? Nah, tertib. Apa lagi? Apa? Oke, baik. Jadi ada tertib, kemudian ada waktu yang disiapkan sekitar 5 menit sebelum pelajaran dimulai untuk bisa ke toilet ya. Ada lagi yang lain? Apa itu? Oke, tidak makan saat pembelajaran itu aturan kelasnya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Oke. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Nah, jadi secara umum ya, apa yang kalian sebutkan itu memang sudah termasuk aturannya atau tertib, tata tertib yang ada di kelas. Jadi kita bicara dulu di dalam kelas, baru kita bicara yang keluar kelas ya. Jadi kita mulai dari kelas dulu, baru kita keluar gitu. Kenapa peraturan kelas itu sangat penting? Karena secara definisi sendiri peraturan kelas itu adalah aturan yang sengaja dibuat untuk dipatuhi oleh semua orang yang berada di dalam kelas, baik guru maupun siswa. Jadi bukan cuma kalian yang harus patuh, kami sebagai ustaz-ustazah pun juga harus patuh dalam peraturan. Cuman terkadang kalau kita dengar kata peraturan ya, peraturan sendiri itu cenderungnya gimana kalau menurut kalian? Menakutkan atau tidak peraturan itu? Tidak. Tergantung ya, tergantung sebenarnya. Kadang menakutkan, kadang biasa aja gitu ya. Peraturan kelas itu tergantung dari sudut pandang kita. Cuman kita mungkin akan mengubah bahasa kata peraturan itu menjadi nanti ada bahasanya sendiri yang lebih positif. Peraturan itu kayak kita tidak boleh benar-benar dilanggar. Kalau kita langgar mendapatkan hukuman. Nah, itu yang harus kita ubah. Definisinya ya. Jadi kalau kalian peraturan itu sifatnya kalau kita langgar dapat hukuman. Seperti itu. Oke, tadi kalian sudah menyebutkan peraturan. Nah, tadi peraturannya peraturan. Yang pertama tadi tertib, ya. Yang kedua apa tadi? 5 menit sebelum
belajar, ya 5 menit sebelum belajar boleh apa tadi? Boleh ke kamar mandi, oke. Kamar mandi atau minum bisa ya, minum atau makan bisa. Kemudian yang ketiga tadi apa? Tidak apa tadi? Anissa? Nah, tidak boleh makan. Tidak boleh makan sementara belajar. Apalagi? Ya, tidak mengobrol saat guru menerangkan. Tidak mengobrol. Gitu. Ini peraturan. Yang kalau kalian langgar, otomatis entah kalian dapat hukuman, entah kalian ya dapat marah, minimal dapat marah, gitu ya. Kadang kalau dilanggar tertib 5 menit sebelum belajar, malah jadi 15 menit, tidak boleh makan, tidak boleh mengobrol dan seterusnya. Nah seperti itu. Nah ini peraturan. Tapi Ustaz sekarang mau mengubah peraturan ini menjadi sesuatu yang lebih menarik, ya. Apa yang menarik? Jadi kita akan mengubah peraturan ini menjadi sesuatu yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, ya? Jadi di keyakinan kelas ini, jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kalian yakini bersama, yang berasal dari pernyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Maksudnya gimana Ustaz? Ya, oke. Sekarang kita tulis keyakinan kelasnya ya. Keyakinan kelas. Nah nanti kalian bisa tuliskan ini contoh. Peraturan kata tertib. Kalau kalian tidak tertib berarti dihukum. Kira-kira, misalnya kalau Ustaz kasih ganti kata peraturan ini menjadi keyakinan kelas, Ustaz ubah menjadi menjaga ketenangan, ya, menjaga ketenangan. Kemudian yang kedua, menghargai waktu. Yang kedua 5 menit sebelum belajar, ya kan? Menghargai waktu kan? Kita cari bahasa yang lebih positif. Tidak boleh makan. Apa itu? Kira-kira bahasa lainnya. Tidak boleh makan. Menghargai juga ya, tapi yang menghargai di sini apa? Menghargai orang lain. Iya kan? Nah, kemudian yang terakhir sama, masuk ke yang ketiga. Menghargai orang lain. Jadi kalau kita berpatokan di sini, ini sifatnya mengikat. Tapi kalau kita menjaga ketenangan, ini sesuatu yang kalian yakini. Benar nggak menjaga ketenangan itu sesuatu yang penting buat kalian? Iya kan? Kalau kalian kan tipe orang yang belajar kan beda-beda. Ada yang bisa ribut. Kalau Ustaz nggak bisa belajar kalau ribut, harus tenang. Pasti ada yang begitu. Ada yang misalnya dia harus pakai musik. Kadang kan ada juga yang seperti itu. Setidaknya dia harus dengar sesuatu baru masuk gitu. Atau dia harus sambil ngemil, ya. Harus sambil ngemil. Yang Ustaz termasuk yang belajar harus sambil ngemil, ya. Seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah menghargai waktu. Benar kan? Menghargai waktu itu sangat penting kan? Kalian nggak merasa diri kalian sudah terlalu besar? Maksudnya besar dalam segi ini ya? Apa sih namanya? Secara kelasnya kalian sudah di akhir SD. Kurang dari beberapa bulan lagi kalian sudah masuk SMP. Seperti itu ya. Nah, ini yang menghargai waktu. Kalau kalian menghargai waktu berarti kalian menjadi orang yang benar-benar bisa meyakini bahwa waktu itu sangat penting. Kemudian yang ketiga, menghargai orang lain. Ada pepatah yang mengatakan bahwa menghargai orang lain, kalau kita mau dihargai orang, ya kita harus memulai dengan menghargai orang lain. Seperti itu. Seperti yang kalian bilang tadi, bahwa ketika ada orang yang
lagi berbicara, ya kalian dengarkan dulu. Nanti setelah dia ngomong, kalian mau ngomong silahkan. Oke. Paham ya? Oke, baik. Nah, selanjutnya, ya ini Ustaz percepat saja karena sisa 5 menit. Ini ada ini ya, ada sticky note. Tolong nanti tuliskan minimal 3 keyakinan kelas. Jadi ciri-ciri keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata tidak. Ya, jadi tidak boleh makan ganti dengan yang lain, gitu ya. 3 terserah, boleh sama, kalau bisa beda. Paham ya? Ngerti ya? Oke, baik. Seperti ini contoh saja. Oke?
sudah mengumpulkan keyakinan kelasnya ya. Jadi di sini ada banyak ya. Ada yang menjaga kebersihan, menghargai orang lain, tolong menolong. Nah ini semua termasuk keyakinan kelas. Ini Ustaz satukan dulu ya, yang sama, yang sejenis. Oke, nah ini sudah satu jenis ya. Ini mirip-mirip. Jadi ada 5 bagian yang Ustaz pisahkan, walaupun sudah rata-rata mirip ya. Nah nanti kita akan satukan ini ke dalam sebuah kertas ya. Jadi nanti kita akan sepakati lagi lebih dalam. Kemudian nanti kita akan bikin satu kertas, kemudian kita akan tempel di dinding kelas sebagai keyakinan ya. Jadi bukan aturan lagi yang akan kita terapkan, tapi sebagai keyakinan. Beda aturan dengan keyakinan. Kalau aturan kalian melanggar dihukum, tapi kalau keyakinan yang ada kita memperbaiki, kita mengecek apakah yang kita buat ini melanggar atau tidak, seperti itu. Oke? Nah nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya terkait dengan ini ya. Oke? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.